Oke, perjalanan ke Subang ke rumah Belanda, men. Jalanannya agak serem, men. Gila. Enggak. Apa nih? Oke, men. Ya, well. Aku baru nyampe di salah satu rumah Belanda dan ini dibangun tahun 1930 ke bawahan. Anjir, perjalanannya agak lumayan jauh. Dan namun hasil tidak mengkhianati ya. Dan di sini aku nggak sendiri karena memang aku nggak tahu lokasinya. Jadi ini ada temanku juga. Nih, namanya Rusman. Dari channel apa, Man? Solo Ekspedisi. Nah, kalian bisa mampir kalau kalian mau mampir ya. Dan anjir, SOLOEKS Solo Ekspedisi. Ah, mantap. Nah, di sini gila, men. Sumpah jalanannya itu kayak bebatuan kayak gini-gini. Ya, kita bisa ngeliat bentar ya. Aku barangkali pengen lihat tuh di situ tuh. Dibangunnya di situ tuh, tanggal dibangunnya. Tanggal dibangunnya ada? Ya, di depan. Oke, nanti lah waktu aku masuk. Aku tunjukin jalannya dulu ya. Wah, gila. Ini seriusan, men. Di sini tuh kita udah masuk hutan banget. Dan nggak ada sama sekali pemukiman atau satu warga pun. Dan di sini pure kolonial Belandanya kerasa banget. Maksudnya emang dibangun dari zaman-zaman kolonial Belanda 1930. Dan itu rasa creepy banget, men. Nanti aku bakal jelasin. Ini aku cuma ngeliatin perjalanannya ya. Tuh, kalian bisa ngeliat sampai sana-sana itu nggak ada pemukiman. Dan ini pure hutan semua, men. Dan kayaknya kita orang yang kedua yang... orang yang pertama sih temanku ini. Yang kedua aku yang kesini karena satu jalanannya agak gila. Well, tapi dari sini gila sih. Semoga aja tempat ini epic ya. Oke. Aku mulai vlognya ya. Nanti aku bakal jelasin semua. Oke, what's up ladies and gentlemen. Kembali lagi bersama aku Feli Julian. Oke, men, di video kali ini aku berhasil menemukan rumah kolonial Belanda yang berada di daerah Subang. Oke, jadi tempat ini jarang diekspos penduduk dan hampir jarang orang yang berani kesini. Oke, aku kasih sedikit cerita. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan explore terbaru dari aku, men. Like dulu, komen sebanyak-banyaknya biar siapa tahu videoku trending ya. Oke, aku ceritain sedikit sejarah dari rumah ini. Aku udah tanya ke beberapa warga sekitar gitu ya. Di tempat ini sudah terbengkalai sekitar 90 tahunan ya. Karena di rumah Belanda ini dibangun pada masa kolonial Belanda tahun tanggal 15 bulan 6 1930 yang dimiliki oleh pengusaha Belanda, menir Belanda gitu, yang akhirnya kata orang-orang sini tuh dibantai sama orang Indonesia karena masa-masa penjajahan gitu. Padahal dia cuma pengusaha. Itu simpasi yang aku dapat. Dan untuk kenapa tempat ini angker atau enggaknya, kayaknya men, tempat-tempat berbau-bau kolonial Belanda itu kerasa banget, men. Dan anjir, bulu kuduku langsung merinding dong. Oke, untuk faktor-faktor penampakan atau apapun aku nggak bisa menambah dan mengurangi. Konon kata warga sekitar juga ada yang bilang ada yang sering ditampakin noni-noni Belanda di rumah sakit, di rumah kolonial Belanda ini, men. Dan anjir, merinding juga aku ya kalau noni-noni Belanda. Oke, yus gak usah basa-basi, langsung kita telusuri tempat ini, men. Let's play with me. Oke, men, jadi kalian bisa ngeliat sekelilingnya ya. Oke, men, jadi kalian bisa ngeliat sekelilingnya ya. Ini sekelilingnya. Jadi di sini tuh nggak ada hampir pemukiman sama sekali tuh nggak ada, men. Jadi jauh dari pemukiman karena ini lebih dekat dengan kebun teh. Oh my gosh, wah gila sih, ini epic banget sih. Oke, kita masuk ke tempatnya ya. Wih, tapi tempat hampir 90 tahunan cuma hanya retak-retak ambrol gini sampai nggak rubuh jadi abu tanah gitu. Ini cukup lumayan kuat sih kalau bilang. Nah, di sini kalian bisa ngeliat ya dari arsitekturnya dan cat-catnya masih agak lumayan bagus loh. Ini berbentuk kolonial Belanda banget ya. Well, kita bisa ngeliat, men. Oh my gosh. Wish, kelawar, men. Oke, jadi seperti biasa kita telusuri bagian yang sebelah kiri dulu deh, biar explore nggak terlalu acak. Yuhu.
Anybody home? Wah gila men, ini dari bentuk-bentuk jendelanya, ini kayu-kayu yang pada zaman penjajahan Belanda itu kuat-kuat banget loh. Dan shit men, gila, aku paling suka mengeksplorasi itu berbau-bau kolonial Belanda. Karena kenapa men, sejarahnya itu dapat banget men. Oh my gosh. Cuma di sini kayaknya nggak ada barang-barangnya, entah itu dicuri atau seperti apapun. Dan by the way, di sini jam 2-an subuh men. Dingin banget di sini. Oke, kita masuk ke ruangan sebelah ini ya. Gak susah sih. Oh my gosh, men, di sini tiba-tiba bau melati men, wangi banget. Kayaknya ini bagian kamarnya dan yang ini ruang tamunya men. Tuh kan, kalian bisa ngeliatin. Mungkin kalau kalian viewer aku pasti bisa ngerasa kalau ini berbau-bau kolonial Belanda dan ini kerasa kental banget. Tapi sayangnya di sini dicoret-coreti anak-anak sekitar anak-anak pang mungkin ya. Dan yang aku temui di sini tuh satu men. Kayak aku dengar suara langkah kaki men. Oh my gosh, Felix, relax man. Relax, get everything's gonna be okay, man. Di saat kamu tenang, di situ kamu menang, Felix. Stay cool. Nah, di sini tuh kayak ada cerobong asapnya ya. Wih, sumpah estetik banget, men, keren serius. Ini kalau rumah bagus ini kayaknya miliaran pun bisa nyampe sih untuk beli rumah kayak gini. Tuh, cerobong-cerobongnya, gosong-gosongnya pun masih ada. Dan oke. Kita lihat tampak bagian depannya dulu ya. Oke men. Nah, pemukiman penduduk itu di lurus sana itu agak jauhan. Jadi jalan kita ke sini tuh agak geronjal-geronjal. Ini dari tampak bagian luar depannya ya. Nah, ini yang aku maksud men. Di sini ada tulisan Belanda, De Eerste Steengeluk door Anneke Freilier 15/6/1930. Mohon maaf kalau aku nggak bisa bahasa Belanda ya. Cuma gini ya, yang perlu kalian ketahui kayaknya ini pemiliknya namanya Anneke Freilier ya. Tapi nggak tahu lagi, serius nggak paham bahasa Belanda. Mungkin kalau viewer aku paham bahasa Belanda kayak gini, kalian bisa jelasin di kolom komentar. Dan ya setahu aku ini didirikan tanggal 15 bulan 6 itu Juni 1930 dan udah 90 tahun dan itu bener men, ini fakta men. Berarti nggak ada yang ditambah dan tidak ada yang dikurangi. Serius men, mengeksplorasi tempat seperti ini apalagi kolonial Belanda, bulu kuduku terasa terangkat dan halusinasiku makin bertambah men. Come on Felix, bisa lah. Yowis lanjut. Jujur ya, namanya manusia ya punya rasa takut juga. Cuma ya iyalah. Oke, kita telusuri bagian rumah yang ini ya, ruangan yang ini. Menurut aku, di sini menurut aku ya, karena jujur kayak kamar, lemari atau semacamnya yang bisa aku pikir-pikir gitu nggak ada. Jadi nggak tahu ini ruangan apa. Tapi menurut aku ini kamar pertama juga, kamar kedua. Soalnya ada jendela-jendelanya itu doang yang bisa aku pikir ini adalah kamar gitu loh. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Wah, sayang banget ya. Halo. Oh my gosh. Oh my gosh. Shit man. Shit. Shit man, hawa yang aku rasain sekali masuk gini nih. Halo. Ada orang. Sumpah ini merinding aku, nggak bohong. Come on Felix, kamu bisa men, kamu bisa. Oke, sekarang aku berada di kamar. Pokoknya banyak kamarnya rata-rata kalau orang Belanda. Soalnya banyak keluarga yang menginap di sini. Nah ini bentuknya.
Dari lampu pun cuma masih tersisa satu ini doang sih. Dan apalagi ya, nggak ada barang-barangnya itu loh. Ini kayaknya kamar tidur. Kamar tidur juga. Sorry, ini kayaknya ruang tengah deh. Ya, ruang tengah ya. Karena kenapa? Ini langsung menuju ke pintu keluar. Ya toh, bener nggak? Ini langsung menuju ke pintu keluar. Dan aku yakin ini adalah ruang tengahnya. Dan ini langsung kita menuju ke kamar mandinya. Aku penasaran kok pada zaman kolonial-kolonial Belanda itu kamar mandinya itu kayak gimana. Wih, lumpur-lumpurnya udah banyak banget ya. Hati-hati beling men. Oh my gosh. Menurut aku kalau kayak masa-masa kolonial Belanda, kamar mandi kayak gini tuh termasuk kamar mandi orang kaya. Dan dia percaya yang punya ini adalah pengusaha kebun teh. Ya. Wah, ada toilet duduk men. Dan ini menuju kemana ya? Anjir, creepy banget ya. Serem men. Ini bagian luarnya. Dan langsung menjorok ke pohon-pohon pisang. Ini kalau ada penampakan gini nggak lucu ya. Oke, lanjut, kita langsung masuk. Oke men, ini aku lagi di ruang tengahnya. Dan ruang tengahnya itu kayaknya ada dua. Karena kenapa? Yang sebelah sini sama yang sini. Aku liatin. Nah, ini ruang tengah yang aku maksud yang kedua. Ini pintu keluarnya sama. Sumpah men, kenapa arsitekturnya kolonial Belanda itu kental banget serius. Kayak nggak bisa lepas, udah ketebak kayak gini, ini udah kolonial Belanda banget. Oke. Relax kid, relax. Wah gila sih, ini kalau aku bilang rumah orang kaya sih, rumah miliarder bisa sih. Ini cerobong asap yang kedua dan ini yang bagian sebelah kiri ini adalah menuju ke taman-tamannya. Satu hal aku paling bikin halu adalah ke tanam-tanaman sekat-sekat yang panjang kayak gini ya, karena jujur bikin halu itu. Oke, kita masuk ke satu tempat. Halo, siapa itu? Oh my gosh, kayak aku mendengar suara ya, men. Suara-suara kayak gitu tuh, oke, wajar 90. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kelelawar, bikin jantungan. Tarik nafas balik, tarik nafas. Buang. Yuk. Bangke ya kelelawar ya. Nah, ini ruang apa ini? Wih, anjir. Ini mana ini? Oh sama yang kayak ruang yang aku masukin pertama. Dan ini kamar mandinya men. Cuma ini bagian agak belakang. Oh, kamar mandinya kayak gini ya. Sumpah di sini aku halu banget dan kerasa men. Aku di sini kayak ngerasa ada sosok seperti mereka itu ngeliatin aku men. Dan oke, kita ke bagian pojok kirinya ya. Halo? Oh my gosh. Ini bagian mananya ini? Lorong-lorongnya ya? Nah, yang bikin aku merinding karena keinget film-film horor gitu, gini ada yang nampak, ada wah gitu kan. Kecil banget ya, anjir. Halo mas bro. Ini ruang apa lagi? Kayaknya ini gudang deh. Soalnya, wih, kan aku halunya selalu tempat-tempat seperti ini men. What the hell is going on man? Felix, relax man, relax. Stay cool, santuy dan los, tenang men, tenang. Buat penghuni yang ada di sini, kalau kamu mau bermain-main sama aku, kasih aku permainan. Ingat, kalian tanpa kalian sadari, aku adalah pembuat permainan ini. Ini bagian luarnya dan apa ini? Udah
kayak kebakaran gitu ya, gosong-gosong gitu. Ini kayaknya memang gudang buat nyimpan sesuatu deh. Kayaknya menurutku orang-orang kayak gini tuh dibuat kerja semua, jadi ya wajar sih. Halo, kenapa aku halus sama teman-teman kayak gini ya? Ini kamar mandinya kecil banget ya, dan oh ini buat mandi juga ini. Jadi beda itu buat WC buat buang air besar, dan ini buat mandi. Kayaknya di sini waktu zaman masa-masa perbudakan. Bentar, segini doang ya. Oke. Aku kasih tahu ke kalian, mungkin zaman-zaman kayak dulu waktu masa-masa perbudakan itu banyak masyarakat Indonesia yang masih dijajah gitu, mandinya dijadiin kayak, menurut aku ya, ini nggak tahu bener apa enggak, menurut aku dijadiin kayak babu-babu gitu, mandinya di sana, dan pemiliknya mungkin kamar kayak pembantunya di sana, dan yang orang-orang kayaknya itu di situ, yang bagus tadi. Ya segini aja explore aku men, aku hanya bisa menjelaskan karena lokasinya segini dan itu yang aku dapat. Dan sumpah men, aku ngerasain ini merinding banget, apalagi di bagian pojok kamar mandinya. Saat aku masuk di ruangan kayak gini pun itu banyak yang ngeliatin aku loh, kayak ada yang penasaran siapa ini yang masuk. Soalnya tempat ini tuh jarang ada yang masuki. Orang penduduk asli sini ya, kita kampungnya aja sekitar 30 menit 1 jaman. Jadi udah jauh banget, karena ini naik ke atas puncak dan sekitarnya itu kebun teh. Jadi nggak ada penghuni sama sekali. Dan satu lagi men, merindingnya di sini dapet sih. Nah kayak ada suara men. Relax man, relax. Aman enjoy aman. Oke. Kayaknya videoku cuma sampai segini doang. Dan satu lagi, apa lagi ya? Aura kolonial Belanda ini menantang banget, sumpah. Di saat selain rumah sakit, bangunan tua, rumah Belanda pun jadi saksi. Ada aku memiliki rasa takut juga ya, ada berani. Kayak lebih menantang, adrenalinku lebih naik gitu ke rumah-rumah Belanda, beda sama rumah-rumah biasa ya. Kayaknya memang keren sih. Oke, seperti biasa, aku pamit undur diri. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan exploreku di kota-kota kalian atau di kota-kota lain kota. Ya, komen sebanyak-banyaknya aku mau explore di mana. Ya, komen aja di bawah. Seperti biasa, aku Feli Julian. I'll be see you next time. Bye. Run.